sekarang ini. Jadi mengenai pupuk ya, dari awal sampai sekarang ini tidak pernah dipupuk teman-teman. Bisa dilihat tidak pernah dipupuk. Mungkin faktor tanahnya saja yang bagus. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya berada di kebun cengkeh dan di sini ya, saya ingin membagikannya. Ada beberapa pertanyaannya mengenai tanaman cengkeh, tentang pupuk yang bagus atau yang baik dan perawatan-perawatan sederhana lah. Karena kebetulan kita adalah petani cengkeh ya, berkebun cengkeh. Dan ada di channel ini ya, membahas tentang tanaman cengkeh ya. Kita jawab pertanyaan itu dulu ya. Yang baru menemukan atau baru melihat video ini ya, saya informasikan saya berada di Kabupaten Kolaka, khususnya berada di Kecamatan Samaturu, Sulawesi Tenggara teman-teman. Mengenai nama channel Bugis Farm ya, saya orang Bugis Maros. Jadi saya kebetulan berbagi pengalaman di sini ya tentang tanaman cengkeh. Bukan berarti saya lebih jago dari kita para penonton atau kita semua, tapi saya hanya mencoba membagikan pengalaman ya, sekaligus membuat video-video tentang tanaman cengkeh. Mungkin sebelum kita lanjut ke pupuk cengkeh yang terbaik ya, ini tahun 2025 ya, tanaman cengkeh di Kabupaten Kolaka itu jarang yang berbuah, khususnya yang berada di Kecamatan Samaturu. Ini semuanya berdaun muda. Saya jelaskan di video sebelumnya itu karena curah hujan ya di tahun 2024 itu ya, curah hujan itu tinggi teman-teman, makanya tanaman cengkeh itu jarang ada berbuah walaupun diberi pupuk ya. Kenapa musim hujan sangat berpengaruh ya? Karena tanaman cengkeh itu adalah tanaman tropis, dia membutuhkan 7-8 jam sinar matahari per hari. Kapan itu tidak terpenuhi, otomatis buahnya akan kurang meskipun memakai pupuk atau pupuk mahal atau pupuk apalah. Cobalah komen-komen di yang para petani di daerah kalian, apakah bisa mengatasi hal tersebut. Kalau bisa, kita berbagi pengalaman. Karena ya di sini walaupun memakai pupuk mahal, pupuk apa, tetap kalau tidak ada kemarau buahnya nihil, ada tetapi kurang. Ada juga di sini tapi kurang teman-teman, seperti itu. Mengenai pupuk ya, kalau pengalaman saya mungkin karena kita berada di Kabupaten Kolaka di sini, kebetulan ini kita berada di Desa Konawe ya, bagian gunung. Makanya dia dataran tinggi teman-teman, 200 sampai 400 meter dari permukaan laut. Ya saya ralat juga kemarin mengenai 2000 meter ya. Maaf saya salah sebut di situ. 200 sampai 400 meter sih teman-teman. 200 sampai 400. Karena saya juga tidak pernah ukur ya, tapi kita kalau mau lihat, pokoknya kita ini berada di dataran tinggi teman-teman. Di sana bisa dilihat tanaman cengkeh semua. Di bagian sananya itu laut. Seperti itu. Mengenai pupuk ya, karena ini kebun juga, kebun bagi hasil, bagi tanah ya, kebunnya tante yang kita olah. Dari awalnya orang lain yang kelola, 4 hektar dibagi 2 menjadi 2 hektar kebetulan. Karena ada beberapa hal lah kita yang kerja sekarang ini. Jadi mengenai pupuk ya, dari awal sampai sekarang ini tidak pernah dipupuk teman-teman. Bisa dilihat tidak pernah dipupuk. Mungkin faktor tanahnya saja yang bagus, yang subur di sini. Jadi seperti itu. Kemarin saya coba menggunakan pupuk organik ya, pupuk organik yang kita buat sendiri, tapi itu pun baru sedikit ya, baru 1 kali saya aplikasikan. Jadi seperti itu. Karena pengalaman, kalau tanaman cengkeh saya lihat di sini dipupuk menggunakan pupuk kimia, biasanya itu di tahun berikutnya itu kalau tidak dipupuk lagi dia mati ranting teman-teman.
Seperti itu pengalamannya. Ini bisa dilihat tidak ada kebun di sini, alhamdulillah tidak ada tanaman cengkeh yang mati ranting seperti itu, karena memang dari awal tidak dipupuk. Kita mau lihat spil tanahnya, mungkin karena pengaruh tanah yang tanah yang subur lah, jadi tidak dipupuk. Ini kalau kita mau lihat ini struktur tanahnya ini agak kecoklatan teman-teman, ada juga unsur pasir-pasirnya dan seperti ini. Jadi kalau ada tanah seperti ini ya, mengenai tanah yang cocok untuk tanaman cengkeh sudah saya upload juga di video di sini teman-teman. Nanti bisa dilihat, cek situ. Ini ya, seperti ini kecoklatan, agak berpasir juga, agak lembab juga. Ya kalau diremuk begini ya masih terpisah lah. Ada unsur-unsur pasirnya teman-teman. Seperti itu. Mengenai tanah ada juga komentar mengenai tanah merah yang berpasir, berdasarkan pengalaman ya, yang tidak cocok itu tanah hitam berpasir dan berkerikil, itu tidak cocok teman-teman. Mengenai pupuk tadi itu ya, itu tidak saya rekomendasikan menggunakan pupuk kimiawi, karena itu tadi mungkin karena struktur tanahnya ya, struktur tanah di sini bagus, subur, jadi untuk saat ini saya merasa belum saatnya untuk diberi pemupukan seperti itu. Kalau pengalaman saya berbeda, silahkan komentar teman-teman. Ini alhamdulillah masih sehat-sehat semua tanaman cengkeh di sini. Oke, itu ya. Kalau mau memupuk, saya sarankan menggunakan pupuk organik minimal 2 kali setahun. Kalau 1 kali setahun juga itu percuma teman-teman, tidak akan berpengaruh bagus ke tanaman cengkeh. Ini masih aman ya, belum ada ranting-rantingnya, ranting-ranting kering, belum ada mati ranting. Oke, salam pertanian.